terkait dengan nasib kita di dunia ini maupun akhirat nanti ini. Karena Allah telah menurunkan petunjuknya, seseorang itu sebaiknya dan sebagai bangunan manusia yang baik. Nah, dasar itu adalah iman yang sudah kita bahas beberapa kali. Nah, tanpa dasar iman, manusia tidak bisa membangun kepribadian yang ideal. Nah, ya, pun sangat cerdas, pun sangat kaya, maupun sangat tinggi, tanya, kalau tidak ada iman sebagai landasannya, dia tidak bisa uh, mengharapkan hasil yang diidealkan ya. Walaupun mungkin kalau ditanya dia ingin menjadi manusia yang ideal ini. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari sifat-sifat iman, sifat-sifat seorang mukmin yang Allah jelaskan sehingga kita bisa menjadikan petunjuk Allah tersebut menjadi semacam standar atau kriteria yang untuk mengukur diri kita. Karena diri kita ini perlu disesuaikan dengan petunjuk wahyu. Nah, wahyu itu kita jadikan sebagai ukuran, ibarat orang mau mengukur tubuh kita ya, tingginya berapa, ya, beratnya berapa, itu perlu ukuran. Nah, ukurannya harus bisa dipercaya sehingga bisa bersifat umum, universal ya, berlaku bagi siapapun dimanapun dia hidup nih. Nah, Al-Quran didesain oleh Allah untuk menjadi petunjuk buat semua manusia. Nah, di antara yang harus ada pada seorang mukmin itu adalah uh, dia harus memilih, uh, harus memilih antara menjadi muhajir dan berjihad dengan harta dan jiwanya, atau menjadi ansor yang memberi perlindungan dan pertolongan. Nah, muhajir dan ansor tidak hanya dikonotasikan eh, Rasulullah dan para sahabatnya yang hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu sebagian eh, sahabat yang lain yang sudah tinggal di Madinah, lalu mereka menerima ya, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepada kaum muhajirin. Bukan hanya itu, ya. Karena kalau hanya itu lalu orang yang tidak sejaman dengan beliau tentu lalu akan mengalami kesulitan ini. Nah, oleh karena itu sebutan muhajir atau hijrah ya, atau memberikan perlindungan dan pertolongan itu berlaku sampai kapanpun ya. Berlaku bagi setiap orang yang hidup di zaman manapun di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Bentar, kok ada yang hilang nih ya. Jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo.
lahum maghfiratum wa rizqun karim. Ini ada ada huruf nyelonong di sini. Dan orang-orang yang beriman ini berlaku buat semua, berhijrah dan di satu sisi ya. Dan juga orang-orang yang beriman tapi dia bukan hijrah, tapi dia memberikan perlindungan dan pertolongan. Mereka itu orang yang beriman yang sebenarnya. Bagi mereka kepada kaum muhajirin dan ansor. Maka itulah benar berupaya untuk menyesuaikan diri dengan menyesuaikan diri dengan uh, wahyu, karena wahyu adalah standar. Nah, sehingga ketika Allah menjelaskan bahwa seorang mukmin harus memilih antara antara hijrah atau menjadi ansor, ini menggambarkan bahwa manusia itu mungkin dia tetap tinggal di rumahnya sendiri, di kampung halamannya sendiri, tapi juga mungkin dia harus meninggalkan tempat kelahirannya atau tempat tinggalnya, pergi ke tempat yang lain. Nah, kan bukan soal tempat, tempat bisa di mana aja nih ya. Nah, tetapi yang menjadi uh, eh? Koneksinya ya. Milik saya masih nggak kuotanya. Ngecek kuotanya gimana? Sepertinya belum baru 1 bulan ya. Kuota 8 giga masih banyak. Masih? Oh ya. Hmm. Ini. Mana nggak muncul? Galaxy A21.
Coba. Maaf ya, jaringannya tadi agak tidak stabil ya. Saya ganti yang lebih ini. Tanpa iman, orang tidak bisa dikatakan sebagai mukmin. Karena mukmin adalah memang orang yang percaya bahwa Allah itu ada malaikat, ada kitab, ada rasul, ada akhirat, ada surga, neraka dan lain-lain ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang memang harus diimani. Karena mengimani semuanya itu ada pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi iman kepada Allah itu ada kaitannya dengan pola kehidupan. Ya, orang yang beriman kepada adanya surga dan neraka itu juga terpengaruh ya, terpengaruh oleh keimanannya, sehingga ketika dipahami teks-teks atau petunjuk wahyu yang lain, didapati bahwa seseorang hanya akan mendapatkan balasan dari kerjanya sendiri. Maka lalu orang mesti harus berbuat, ya, tidak bisa mengandalkan dirinya, mengandalkan nasibnya dari orang lain. Ya, itu prinsip yang bersifat umum, ya, karena keadilan harus dibangun di atas prinsip tersebut. Ya, aneh bin ajaib kalau orang berbuat lalu yang memetik buahnya orang lain. Itu sangat aneh ya, sangat aneh ini. Nah, sehingga ya imanlah yang bisa menjadi dasar untuk perbaikan seseorang di kehidupannya di dunia ini maupun di akhirat nanti ini. Makanya hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut itu mesti harus dikritisi ya, dikritisi. Dulu pernah saya jelaskan bahwa orang yang masih hidup kalau berdoa untuk katakanlah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, misalnya Rasulullah dan para sahabatnya, ya kepada Rasulullah kita masih berurusan, hanya berkaitan ya. Di antaranya kita disuruh membaca sholawat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersalawat ya atas Nabi. Lalu kita orang-orang beriman diperintahkan selu, bacalah salawat. Jadi orang yang masih hidup sebagai mukmin itu diperintahkan membacakan salawat ini. Nah, tentu salawat itu ditujukan kepada Allah. Manfaatnya untuk orang yang dimaksudkan tersebut. Misalnya salawat, ya kalau salawat kan semacam doa ya. Doa kan hanya tertuju kepada Allah, tidak kepada yang lain ini. Tapi kemanfaatannya itu buat orang-orang yang dimaksudkan. Misalnya kita lalu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Ya Allah, berilah salawat Muhammad dan keluarganya. Itu tentu kalau Allah yang menyuruh, kalau kita kerjakan ada manfaatnya.
Manfaatnya buat siapa? Ya buat Muhammad, buat Rasulullah uh, yang kita doakan tersebut ya. Nah, uh, ini bukan berarti bahwa ya bukan berarti bahwa amal orang yang masih hidup lalu berguna buat orang yang sudah meninggal dunia. Bukan itu maksudnya ini ya. Tetapi Rasulullah dan juga kaum mukmin yang lain itu masih ya bisa mendapatkan akibat dari keimanannya saat mereka hidup. Jadi kenapa Rasulullah kita bacakan sholawat ya. Allah menyuruh kita untuk baca sholawat ini. Allahumma sholli ala Muhammad misalnya nih. Nah, atau dalam bahasa apa itu hadisnya misalnya manin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu adalah sholawat ya. Sholawat ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kepadanya ini. Ingat ya, berdasarkan prinsip ayat yang lain, ini menunjukkan bahwa diizinkannya orang yang masih hidup untuk membacakan sholawat kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal dunia itu adalah sejenis balasan perbuatan mereka sendiri. Dan ini bisa dicek ya dalam ayat maupun dalam hadis bahwa orang yang sudah meninggal dunia tetapi tidak membawa iman, alias ketika dia hidup dia tidak beriman, itu tidak diizinkan untuk kita doakan. Kalau toh nekat didoakan juga tidak akan ada gunanya buat orang yang didoakan tadi ini. Ini menggambarkan bahwa doa-doa atau amalan-amalan yang lain yang dimaksudkan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak begitu saja, tapi harus ada sesuatu yang dimiliki oleh orang yang kita doakan ini, yaitu iman. Ya, misalnya dalam surat Al-Hasyr ya, surat Al-Hasyr ayat 59 ayat 10. Di sana disebutkan bahwa orang-orang yang masih hidup ini memohonkan ampunan buat saudara-saudaranya yang lebih dahulu beriman dan telah meninggal dunia. Rabbana ighfir lana wali ihwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, ayat ini memberikan contoh ya bahwa istighfar itu berguna bagi diri yang melakukan istighfar itu dan juga berguna bagi mukmin-mukmin yang sudah meninggal dunia lebih dahulu. Nah, bahkan orang yang masih hidup sekalipun ya itu juga sangat bisa dipengaruhi oleh doa tersebut ini. Sehingga dalam doa-doa yang biasa dipakai diucapkan ya oleh khotib ya, lalu di sana disebutkan al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Yang al ahya dan yang al amwat ya, yang hidup maupun yang sudah mati, itu syaratnya adalah mereka ini beriman. Kalau nggak beriman nggak mungkin. Nah, kalau nggak beriman dijelaskan oleh Allah ya, kendati pun ya kita mendoakan mereka istighfar ya sekian kali, tetap saja Allah tidak akan mengampuni. Ya, coba bisa dibaca ya di surat At-Taubah nih.
ayat 80. Monggo yang sudah menemukan bisa membacanya lebih dahulu. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 80 ini. Dalam berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, di sini tegas sekali bahwa ya orang mau istighfar ya untuk orang lain, kalau orang lainnya nggak beriman, nggak akan ada gunanya. Ya, fala yaghfirallahu lahum, maka Allah sama sekali tidak akan pernah. Lan itu tidak buat selamanya, itu namanya lan. Tidak akan pernah mengampuni mereka ini. Jadi orang kafir mustahil untuk bisa diampuni. Nah, ini makanya iman itu sangat penting ya untuk dimiliki oleh setiap orang yang ingin selamat di akhirat ini. Tanpa iman, orang tidak bisa selamat di akhirat ini. Di dunia ini, orang tanpa iman juga tidak bisa meraih apa yang namanya amal saleh. Jadi doa-doa apapun yang dilakukan oleh manusia untuk orang lain, ya ketahuilah bahwa orang lain akan mendapatkan manfaatnya kalau mereka beriman. Kalau nggak beriman, ya tidak bisa mengambil manfaatnya. Artinya, iman itu menjadi sebab utama. Nah, iman hanya bisa dilakukan ketika orang itu masih hidup. Oleh karena itu, doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk mereka yang sudah meninggal dunia, itu sebenarnya adalah balasan amal mereka sendiri, yaitu iman semasa mereka hidup. Karena iman itu adalah dalam hadis termasuk amal yang paling utama. Nah, amal yang paling utama itu adalah iman. Ya baru yang lain-lain. Kalau amal yang paling utama iman itu bisa dimengerti karena amal yang lain tidak akan pernah berguna kalau tidak ada iman sebagai dasarnya. Sehingga iman sebagai dasar bagi setiap perbuatan itu harus dimiliki oleh setiap orang ya. Artinya sebagai kesadaran ya, harus dianggap sebagai yang tak ada duanya. Orang kalau ingin sukses di akhirat, ya, juga di dunia, ya, itu harus beriman. Tanpa iman orang tidak bisa sukses di dunia, apalagi di akhirat ini. Itu kalau saya sederhanakan seperti itu ini. Coba kita lihat dalam hadis ya. Dalam hadis kita dapati seorang mukmin adalah orang yang bisa menjamin ya, menjamin harta dan jiwa orang lain. Al-mu'minu man aminahun nasu ala amalihim wa anfusihim. Seorang mukmin adalah orang yang bisa menjamin keamanan orang lain
baik dalam terkait dengan harta maupun jiwa mereka ini. Artinya seorang mukmin tidak boleh mengesankan ya, ketakutan pada orang lain. Orang lain tidak boleh muncul ketakutan lantaran kemukminan kita ini. Nah, kalau mereka takut lantaran tidak mukmin, itu memang asli dari kondisi mereka. Karena orang yang tidak beriman memang takut, apalagi kafir ya. Kafir itu satu kondisi yang mengundang rasa takut, rasa khawatir, ragu-ragu. Nah, itu diundang oleh kekafirannya. Makanya ketika terjadi katakanlah peperangan ya antara Muslim dan kafir, lalu orang-orang kafir ketakutan, ya ketakutan ini. Mengapa? Karena ada sunnah yang Allah tetapkan bahwa siapapun yang beriman maka dia akan mendapatkan dukungan dari Allah. Nah, dukungan itu sifatnya pasti ya, dan dukungan itu sifatnya juga senantiasa disesuaikan dengan kondisi yang membahayakannya ini. Artinya begini, kalau orang ya, menghadapi musuh yang sangat besar ya, nanti pertolongan Allah akan lebih besar daripada musuh yang dihadapinya ini. Ya, kita lihat aja dalam sejarah, misalnya Ibrahim ya, Ibrahim hidup pada zaman Namrud, ya, penguasa yang sangat dolim ini. Dia ingin menghabisi Ibrahim, tapi ternyata Ibrahim karena dia beriman, ya, Allah sudah berjanji kalau ada orang beriman itu akan ditolong dan diselamatkan. Jadi ada dua kata dalam Al-Quran ya, yang merupakan jaminan dari Allah buat orang yang beriman. Ya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Di ayat lain nunjil mu'minin. Ada nasrul mu'minin, ada nunjil mu'minin. Kami berkewajiban untuk menolong orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, kami wajib untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Nah, tentu menyelamatkan ya dengan cara Allah sendiri yang maha kuasa ini. Maha berkuasa, maha berilmu, maha penolong. Sehingga apapun yang dilakukan oleh makhluk itu bisa diatasi oleh Allah. Karena kalau nggak bisa mengatasi namanya bukan Allah. Ya, bukan Tuhan. Tuhan pasti mampu mengatasi semuanya. Nah, oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu Allah berfirman ya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan sejahtera buat Ibrahim ini. Ternyata api itu enggak membakar tubuh Ibrahim ini. Ya, walaupun secara fisik ya api itu ada, tapi khusus buat Ibrahim dia bersahabat. Begitu juga Nabi Musa, ya, dia dimusuhi oleh Firaun ya, dan Firaun sendiri sudah menggunakan semua kekuatannya. Ya, kekuatan waktu itu senjata dan tukang sihir ya, dipakai seluruhnya itu. Ternyata juga gagal, ya, gagal untuk menaklukkan Musa ini. Ya, Musa ditolong oleh Allah. Ya, dia bisa menyeberangi laut ya, dengan cara Allah sendiri ya.
bagaimana dia menyelamatkannya. Lalu Fir'aun ditenggelamkan. Nah, itu praktek daripada nasrul mukminin dan nunjil mukminin. Makanya kalau orang itu ingin punya penolong yang maha hebat ya, penolong yang selalu hadir dimanapun ya dan kapanpun, dan penolong itu tidak perlu kita tempatkan di tempat tersendiri ya, seperti ibaratnya ya, maaf, orang memelihara anjing itu harus diberi makan, diberi tempat tinggal. Nah, kalau kita punya penolong yang namanya Allah ya, itu nggak perlu kita buatkan tempat tersendiri atau kita beri makan, ya, dia nggak butuh apa-apa. Nah, oleh karena itu paling layak untuk dijadikan penolong ya Allah. Sehingga lalu sebagai mukmin itu diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itulah beberapa sifat yang harus kita ketahui untuk memperbaiki kehidupan kita ini. Masih ada beberapa slide, tapi saya kira saya cukupkan sekian aja, nanti biar dilanjutkan oleh Ustadz Agus Sutikno ini. Kalau ada pertanyaan nanti di bagian akhir nggak apa-apa. Atau nanti biar dijawab oleh Ustadz Agus Sutikno ya. Monggo Pak Agus. Iya Bapak, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Yang kami hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Haji Sumedi, ada Bapak Prof. Mir Alam Bedu, dan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Sumedi tadi, tentang iman ya Bapak Ibu ya. Memang betul, iman itu merupakan sebagai dasar untuk mewujudkan kebahagiaan. Artinya orang tanpa iman tentu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia ini dan apalagi nanti di akhirat nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita mencoba kembali untuk melihat pengertian iman secara bahasa itu kan kalau tidak keliru adalah percaya ya, ada kepercayaan. Kemudian kalau dari segi syariat itu bisa diartikan iman itu merupakan meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan atau membuktikan dengan perbuatan. Nah, seperti kita ketahui bahwa iman seseorang, iman kita itu kadang naik, kadang juga turun. Kita bisa melihat salah satu kisah dari sahabat Rasul, sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Diceritakan pada suatu ketika sahabat yang bernama Hanzalah ini memaki-maki dirinya sendiri. Nah, Hanzalah ini mengatakan begini, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah, begitu. Yang artinya kurang lebih Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Nah, ini diikuti dengan raut muka yang pucat, kesedihan yang mendalam dalam diri Hanzalah ini. Kemudian diketahui oleh seorang sahabat Abu Bakar.
ditanya oleh Abu Bakar, wahai Hanzalah, apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu? Maka Hanzalah dengan gemetar menceritakan, wahai Abu Bakar, aku ini munafik, kata Hanzalah. Bagaimana aku tidak munafik? Karena sesungguhnya ketika aku berada dalam majelis Rasulullah bersama para sahabat yang lain, ketika Rasul menguraikan gambaran kenikmatan surga, Rasul menguraikan kengerian siksa neraka, maka seolah-olah aku menyaksikan semua itu, kata Hanzalah. Ketika Rasul menguraikan indahnya surga, maka Hanzalah seolah-olah melihatnya. Kemudian Hanzalah mempunyai keinginan untuk segera memasuki surga tersebut karena menyaksikan kenikmatannya. Demikian pula ketika Rasul menguraikan kengerian siksa neraka, maka seolah-olah Hanzalah melihat dengan jelas, kemudian dia merasa sangat takut dan sungguh akan berlindung kepada Allah dari siksa neraka tersebut. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Hanzalah melanjutkan ceritanya. Ketika Hanzalah pulang kembali ke rumahnya, berkumpul dengan sanak keluarganya, saudaranya, maka kata Hanzalah, semua itu seolah-olah lenyap begitu saja dariku. Aku tidak lagi merasakan hasrat yang kuat untuk memasuki surga. Dan rasa takut terhadap siksa neraka juga hilang entah kemana. Nah, itu. Kemudian Abu Bakar menenangkan Hanzalah. Wahai Hanzalah, perasaan seperti itu juga menjangkiti dalam diriku, kata Abu Bakar. Kalau begitu marilah kita bersama-sama menghadap Rasulullah SAW. Maka dalam singkat ceritanya, Hanzalah dan Abu Bakar ini kemudian melanjutkan perjalanannya ke rumah Rasul untuk meminta nasihat beliau. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Bakar dan juga Hanzalah. Rasul mengatakan kalau saja kalian berdua bisa mempertahankan keadaan kalian sama seperti ketika kalian ada di majelisku, maka para malaikat akan menyalami tangan-tangan kalian. Mereka akan memberi ucapan selamat kepada kalian. Akan tetapi, sesaat-sesaat ada saatnya iman kalian mengalami kenaikan. Bagaimana kalian merindukan surga. Memasuki ruang jiwa. Itu manakalanya kita akan merasakan kenaikan iman. Namun ada saatnya juga, kata Rasul, keimanan mengalami penurunan hingga semua itu tidak lagi terasakan dalam jiwa kita. Maka kata Rasul, jaga dan peliharalah dengan baik keimanan kalian. Demikian Rasulullah SAW dengan penuh wibawa dan ketenangan menyampaikan tausiahnya kepada kedua sahabatnya itu. Jamaah rahimakumullah. Maka yang dirasakan oleh sahabat Hanzalah dan Abu Bakar laksana air segar, kata-kata itu mengalir, menyusup ke dalam pori-pori hati kedua sahabat yang mulia itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah Hanzalah ini ada salah seorang ahli hadis yaitu Dr. Sayyid Muhammad Nuh. Beliau memberikan tips atau memberikan cara, diantaranya ketika iman kita lemah, itu kita bisa tidak mengendorkan ibadah-ibadah wajib kita. Jadi malah justru dikuatkan, penguatan pada ibadah-ibadah wajib. Ini kata Sayyid Muhammad Nuh. Kemudian jika iman itu sudah mulai naik, maka lakukan kembali amalan-amalan sunnah dan tunaikan kembali adab-adab yang mulia. Jadi kata salah seorang ulama ini, Sayyid Muhammad Nuh, mengatakan kalau iman kita lemah, perkuat itu.
ibadah-ibadah wajib kita. Kalau iman sudah mulai naik, maka lakukan kembali amal-amal sunnah dan tunaikan kembali adab-adab yang mulia yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita menaikkan keimanan kita. Nah, Bapak Ibu, jamaah kajian yang dirahmati Allah. Juga tentunya tidak lupa kita untuk menjaga keimanan kita tadi, kita tidak henti-hentinya berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka di sana kita bisa meneladani kebaikan-kebaikannya, meneladani kesolihan-kesolihannya. Kemudian di sana kita bisa saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Kemudian kita juga diingatkan dalam zikir pada Allah. Kita bisa melihat di Al-Quran surat Fussilat. Surat yang ke-41 ayat yang ke-30. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqimu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu adzim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Subhanallah. Ini adalah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Jadi di situ sudah jelas. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah dan istiqomah menjaga keimanannya, maka akan terwujud dalam diri seseorang yang beriman itu satu, adanya keberanian. Ya, sini tadi disebutkan, maka malaikat turun dan berkata, jangan kamu merasa takut. Maka di situ akan muncul keberanian. Yang kedua akan muncul ketenangan hati. Ini juga disebutkan, jangan kamu bersedih hati. Maka di situ akan muncul ketenangan hati. Dan yang ketiga, akan muncul dalam diri orang yang beriman itu optimisme. Di situ dalam ayatnya, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita cermati, sesungguhnya keberanian, adanya ketenangan hati, adanya optimisme itu adalah merupakan syarat untuk kita hidup bahagia. Bisa kita bayangkan bagaimana orang bisa hidup bahagia manakala dia tidak punya keberanian. Hidupnya dalam ketakutan, dalam bayang-bayang, merasa takut, merasa tertindas, dan seterusnya. Dia tidak akan bahagia karena selalu terbayang-bayang dengan ketakutan. Tidak berani mengambil sesuatu, mengambil langkah, mengambil tindakan karena ketakutan. Maka tidak merdeka. Tidak akan bahagia. Yang kedua, bagaimana mungkin bahagia orang yang hatinya tidak tenang, resah. Dan yang ketiga, bagaimana orang akan bahagia kalau tidak punya optimisme, tidak punya harapan hidup. Nah, maka ketiga ini merupakan syarat untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, marilah kita lanjutkan berdasarkan
Quran surat Fusilat ayat 30 ini tadi. Di sini tadi sudah saya sampaikan, orang yang beriman dan istiqomah dengan keimanannya akan mendapatkan, akan dalam dirinya akan terwujud tiga hal tersebut. Nah, kemudian ini terima kasih, ini sudah di-sharekan ini ayatnya, Quran Fusilat ayat yang ke-30. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jika kita ingin bahagia, kita tingkatkan keimanan kita yang kadang-kadang memang kadang naik, kadang turun, apalagi ketika iman kita turun. Nah, ini dalam rangka termasuk pagi hari ini, setiap Ahad pagi kita mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu agama, ini dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita. Ibarat handphone, kadang handphone kita lowbat, maka kita cas kembali. Jadi ini adalah dalam rangka kita menjaga keimanan kita agar senantiasa meningkat. Nah, kita kembali ke orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Istiqomah itu merupakan sikap hidup yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga bisa juga kita sebutkan bahwa istiqomah merupakan tuntunan logis dari keimanan yang benar. Nah, sesungguhnya jika kita cermati, maka keseluruhan ajaran Islam itu adalah merupakan aplikasi keimanan. Merupakan aplikasi dari sikap istiqomah. Jika dijalankan dengan benar dan dijalankan dengan konsisten, maka pada saatnya nanti akan membuahkan hasil yang namanya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan pada kehidupan akhirat. Nah, kita buka kembali di dalam firman Allah Al-Quran surat An-Nahl. An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-97. An-Nahl ayat surat 16 kemudian ayat 97. Nah, ya, di situ sudah ada ya. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Nah, di situ dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah, ini Bapak Ibu. Orang yang mengerjakan amal saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi ada dua balasan kebaikan Bapak Ibu yang akan Allah berikan, Allah karuniakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan membuahkan melaksanakan amal soleh. Ya, sebagaimana dalam ayat tadi. Yaitu apa? Yang pertama, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibatan. Kehidupan yang baik di dunia. Dan juga balasan kenikmatan yang jauh lebih baik ketimbang yang telah mereka lakukan di dunia. Yaitu kebaikan kenikmatan di akhirat. Nah, kehidupan yang baik di dunia adalah kehidupan yang tercukupi kebutuhannya. Penuh dengan berkah, penuh dengan kemanfaatan. Kemudian bisa diartikan juga kebahagiaan yang menenteramkan
hati dan memuliakan diri kita. Namun demikian, adapun kenikmatan di akhirat merupakan balasan yang jauh lebih baik, yang lebih kekal, bahkan lebih membahagiakan. Itulah yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah dalam setiap doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, karuniakan kebahagiaan bagi kami kehidupan di dunia, dan karuniakan pula untuk kami kebaikan kehidupan akhirat kelak. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bila kita melihat ini berbicara dengan kaitannya dengan kebahagiaan, maka sebetulnya kalau kita lihat realitas di masyarakat kita, maka yang namanya bahagia itu relatif. Artinya kebahagiaan seorang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda ukurannya. Namun sebetulnya kita bisa memiliki satu indikator yang sama, yaitu kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah ini memiliki unsur-unsur dalam diri manusia, yaitu paling tidak satu, fisik. Kemudian yang kedua adalah akal. Dan yang ketiga adalah ruh. Nah, itulah unsur-unsur yang ada dalam diri manusia. Nah, yang pertama kebahagiaan fisik. Tentu fisik atau jasmani ini akan bahagia ketika kebutuhan fisik ini akan terpenuhi. Contoh, kita kebutuhan makan, kebutuhan minum, sandang, ya, pangan, papan, ini akan terpenuhi, maka ini akan bahagia seseorang itu. Nah, kalau dalam teori motivasi Maslow, ini kebutuhan paling mendasar, kebutuhan fisik. Baru kemudian akan naik pada kebutuhan akal, kerinduan akan ilmu pengetahuan, kerinduan akan untuk kita belajar, kita memahami sesuatu yang itu merupakan sumber inspirasi, sumber pengetahuan. Nah, wawasan kita akan luas. Ya, ini merupakan kebahagiaan kita. Nah, maka yang ketiga adalah kebahagiaan yang sifatnya ruhaniyah. Nah, kita butuh sentuhan-sentuhan agama. Kita butuh mengkaji firman-firman Allah, baik yang sifat kauliyah maupun kauniyah. Nah, di sini. Tapi kadangkala ada orang yang bahagia dalam fisiknya, bahagia dalam akalnya, namun kosong dalam ruhaniyahnya. Sehingga nampaknya kaya, nampaknya memang pintar, tetapi dia kosong dalam jiwanya. Ketika mendapatkan suatu masalah, dia mengambil jalan pintas karena ruhaniyahnya tidak bahagia. Maka bisa mungkin kita upayakan ketika unsur dalam diri kita sebagai manusia ini tercukupi. Kebahagiaan fisik kita, kebahagiaan akal kita, dan yang tidak kalah penting, kebahagiaan ruhaniyah kita. Nah, itulah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sedikit tambahan ini bisa menambah, paling tidak menambah wawasan kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pukul 7 lebih 37 ya. Nah, mungkin masih ada waktu. Ini kayaknya hadir Prof. Miralam Bedu, monggo Prof. Miralam Bedu untuk memberikan tambahan. Dan nanti juga mungkin kita diskusi bersama. Ini masih ada Ustadz Sumedi juga. Monggo, Prof. Miralam Bedu. Jadi saya cukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Madi, mungkin juga dari Prof. Miralam Bedu ada tambahan mungkin. Monggo Pak. Ini ada yang bertanya, Prof. Pak Medi. Bisakah audionya? Oh, jelas. Oh ya, ini kurang jelas ya. Izin tanya, boleh? Monggo. Izin tanya kalian Pak Ustadz Sumedi, kalian Pak Agus. Mereka yang tadi diutarakan bahwa beriman itu
akan memberikan kebahagiaan fisik maupun akal dan ruh gitu ya. Juga akan memberikan ketenangan gitu. Nah, jadi ada fenomena seperti ini Pak Ustadz. Kalau misalnya dia itu berimannya kuat, bahkan juga memahami bahwa ada ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi Ustadz ya, bahwasanya orang yang bersama dengan Allah tidak akan celaka seperti itu. Nah, itu kalau ada fenomena seperti ini gimana Prof? Imannya kuat, tapi hutangnya banyak sehingga dia tidak mendatangkan kebahagiaan secara batin gitu. Itu seperti apa gitu. Jadi kayak bertentangan dengan apa yang diutarakan Prof tadi, misalnya kalau beriman ya nanti akan sejahtera, tapi ini kok malah hutangnya banyak seperti itu, jadi tidak akan melahirkan kebahagiaan secara fisik gitu. Bagaimana menyikapi itu Prof? Matur nuwun. Jadi ini yang namanya orang beriman, Ini kecil Prof. oh ya, Kalau mana kirangan di Bapak? benar. Lepas nih tadi. Ya. Orang beriman itu harus mengatur diri. Nah, aturannya itu dengan aturan yang mana? Aturan Allah. Tentu juga ya aturannya sendiri disesuaikan dengan aturan Allah ini. Coba yang namanya orang beriman ya. Orang beriman itu disuruh bekerja. Disebutkan dalam surat At-Taubah 105. Ya. Dengan bekerja itu nanti lalu ada hasilnya. Nah, orang yang punya penghasilan hendaknya dia menyalurkan ya, menggunakan katakanlah hartanya itu untuk hal-hal yang Allah izinkan, Allah ridhoi. Nah, di antara keinginan kita ini harus dikendalikan bahwa orang beriman itu menghendaki hal-hal yang ada dalam jangkauannya. Tapi kalau orang tidak bisa mengendalikan keinginannya, keinginan dituruti, padahal kemampuannya tidak memadai, tidak mencukupi, ya dia akan sulit sendiri. Kan Rasulullah sudah memberikan nasihat, iyyakum wad-dain, jauhkan dirimu dari hutang. Ya, tapi kalau orang nggak mau dengan nasihat Rasulullah, ya tanggung sendiri. Ya, orang yang dililit oleh hutang itu dikomentari Rasulullah, di malam hari sulit tidur, di siang hari akan sulit bertemu dengan orang-orang yang menghutangi, karena sering melanggar janji. Ya, harusnya hutang belum ada, ya sudah janji besok, seminggu lagi, sebulan lagi, ternyata juga nggak bisa nih, ya karena pekerjaannya tidak bisa menghasilkan seperti yang diinginkan. Nah, keinginannya lebih besar, itu bukan orang beriman. Orang beriman itu keinginannya selalu diatur, dikendalikan. Nah, hendaknya orang beriman itu ya berkeinginan dalam lingkup kapasitasnya, dalam lingkup kemampuannya. Misalnya loh, contoh konkretnya ya, orang yang punya uang 100 juta misalnya ya kalau dipakai untuk beli sepeda motor masih bisa lah ya. Tapi kalau untuk beli pesawat ya nggak cukup. Ya nggak cukup. Kalau toh ada orang mau minjami, kalau kamu mau pinjam ini 1 triliun uang yang kamu akan bisa beli pesawat. Ya mungkin orang yang mau minjami ingin saja karena dia ingin menguasai. Nanti kalau kamu nggak bisa mengembalikan, ya barang-barang yang sudah kau beli dengan uang pinjaman itu
akan disita. Padahal dia sudah menggunakannya ya, mengkonsumsinya ini. Akhirnya apa? Harta yang dimilikinya sendiri disita untuk jadi untuk tumbal ya, untuk membayar kehendaknya sendiri yang terlalu besar ini. Jadi orang beriman kok hidupnya banyak hutang, ya karena orang itu nggak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Iman itu bukan pengakuan aja kok, ya bukan hanya pengakuan nih, tapi diatur ya. Muhammad Abdul itu menjelaskan ya dengan sangat bagus dalam kitab Risalah Tauhidnya hal-hal yang harus diatur. Nah, di antaranya adalah syahwat. Ya, syahwat keinginan. Nah, keinginan kita ini itu harus diatur. Ya, tidak semua syahwat itu harus dituruti. Ya, tapi kaidah utamanya ya, orang beriman itu harus berkeinginan dalam ruang lingkup kapasitasnya. Yang dulu pernah saya jelaskan dengan istilah hidup sederhana. Hidup sederhana itu adalah orang yang pengeluarannya lebih kecil daripada pemasukan. Misalnya gajinya 5 juta dalam 1 bulan. Ya 1 bulan jangan sampai punya keinginan yang mengeluarkan biaya 5 juta atau lebih. Tapi kurang dari itu. Sehingga orang beriman pasti bisa saving ya, bisa saving, bahasa lainnya pasti bisa sedekah, bisa infak ini. Coba aja orang beriman disuruh infak. Coba Bu Nur tolong baca surat Al-Baqarah ayat 254. 254 ya. Itu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang dolim. Nah itu, jadi sebagai orang beriman diperintahkan untuk infak kok. Supaya bisa infak, ya jangan dihabiskan semua penghasilannya. Jangan dihabiskan untuk kegiatan membiayai hidup selain infak. Walaupun kegiatan selain infak juga ada pahalanya ya. Tapi infak itu sendiri itu harus menjadi keinginan orang beriman. Kalau orang beriman kok nggak ingin infak, itu orang keliru. Orang mengaku beriman tapi nggak mau mengikuti petunjuk Nabi, petunjuk Allah. Nah, kemarin di pertemuan pertama atau pertemuan yang berapa ya sebelumnya sudah saya sampaikan pembahasan kita ini kan iman dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 88 ayat yang menjelaskan bagaimana seorang mukmin itu harus berbuat. Nah, itu ya sebagiannya kan sudah saya jelaskan ini. Ya satu persatu ya. Nah, mungkin 1 tahun mungkin kita membahas tentang iman ya. Nah, di sini dijelaskan angfiku mimma rozaknakum. Ya, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kalian kami berikan kepada kalian ini. Ya semua rezeki yang kita terima itu semuanya dari Allah ya. Jadi orang beriman harus infak. Kalau nggak infak ya salah menurut saya ini, bukan mukmin yang diharapkan oleh Allah. Nah, kalau
orang belum mampu infak, yang menahan diri nggak hutang lah ya, nggak hutang ini. Tapi bukan berarti hutang nggak boleh. Hutang itu boleh, tapi orang itu juga harus mempertimbangkan bahwa dirinya mampu membayar hutang tersebut. Misalnya punya agunan, nah, ya kan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 281 ya. Coba dibaca ya, bagaimana kaitannya seorang mukmin harus hutang ya, mengatur hutang ini. Dua 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh fayaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillah rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada'i an tadilla ihdahuma wa tudzakkira ihdahumal ukhra wa la ya'bas syuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu du'i an Sohiron. ila ajali dalikum aqsatu indallahi wa mulis syahadati wadna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha washidu idza tabaya'tum wala yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wahai yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak keraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan demikian, maka sungguh hal itu sungguh kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ya, itu ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an ya. Itu kaitannya dengan mukmin ya. Bagaimana seorang mukmin harus berurusan dengan hutang. Enggak boleh sembarangan. Jadi nanti di ayat kelanjutannya ya dikatakan ya wa in kuntum ala safarin walam tajidu kadiban farihanu makbudah. Jika kalian dalam saat sedang bepergian dan tidak mendapati penulis, boleh aja orang pinjam-pinjam boleh, tapi harus ada jaminannya, ada rihannya ya. Fa'in amina ba'dukum ba'dan, kalau sebagiannya sudah percaya, merasa aman ya terhadap yang lain, maka hendaknya yang diberi amanah itu melaksanakan kewajibannya ya, dan hanya bertakwa kepada Allah, karena mukmin memang selalu dikaitkan dengan Allah ya. Wala taktumu syahadata, dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian, karena kesaksian itu diperlukan supaya nggak disembunyikan, apa ditulis, sehingga yang menghutangi itu punya tulisannya. Saya sedikit banyak sudah mempraktekkan ayat ini ya sejak saya mempelajari Al-Quran dan sudah punya penghasilan, dan orang pinjam itu selalu ada tulisannya. Ya walaupun pinjam 50.000 ya ada tulisannya. Sampai sekarang yang besar misalnya sampai jutaan ya, 5 juta, 10 juta, 30 juta, ada catatannya. Kalau orang itu nggak mengembalikan, ya itu hak orang itu. Hak orang itu untuk tidak mengembalikan ya. Memilih tidak mengembalikan ini. Tapi tetap tercatat ya. Dia tidak bisa melupakan tindakannya sendiri. Ya, dulu pernah saya singgung ya, orang normal nggak mungkin dia bisa melupakan tindakan penyimpangan yang dia lakukan ini. Nah, teringat atau mengingat-ingat perbuatan jahatnya sendiri itu mengganggu loh ya, mengganggu apa itu saraf ya, mengganggu sarafnya sendiri nih. Orang kalau ingin sehat, ya harus mengikuti petunjuk Tuhan. Nanti setahap demi tahap, nanti akan diproses oleh Allah. Ya, diproses oleh Allah menjadi orang yang baik. Nah, prosesnya ini butuh waktu ya, karena pengamalan itu sendiri juga butuh pemahaman, butuh proses, butuh kemampuan. Jadi ya mungkin realitasnya ada banyak orang mengaku beriman tapi dililit oleh hutang ini ya, karena hidupnya belum diatur dengan petunjuk wahyu. Mungkin begitu Bu Nur. Jika malam sangat. Yang Bapak, lain? ini ada pertanyaan Bapak. Iya. Nun sewu, tadi Bu Nur membaca Quran surat At-Taubah ayat 80 diawali dengan Bismillah. Padahal menurut ilmu tajwid nggak boleh diawali dengan Bismillah. Mohon pencerahannya. Surat Ya, At-Taubah. itu menurut apa namanya sebagian ulama, menurut sebagian yang lain juga boleh kok. Ya, Oh, beda iya. pendapat saja ini ya. Oke. Ada yang boleh, ada yang tidak ya, berarti Banji. Iya, ya. Ini Ya ada lagi semuanya itu istihad ya. Semuanya itu istihad ini. Loh, apa yang menghalang-halangi toh? Yang menghalang-halangi orang apa itu mau baca Al-Qur'an ya, membaca ta'awudz, membaca basmalah. Nah, jadi tidak ada kesepakatan dalam hal itu. Ya, mayoritas mengatakan kalau membaca surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, tapi dengan ta'awudz misalnya ini. Ya. Ya, Ada. ya karena pendapat kan ya kita pilih aja lah ya. Ada banyak pendapat, kita boleh pilih. Terima kasih. Iya. Ini ada lagi dari Pak Dr. Sutarman.
Mohon pencerahannya terkait kehadiran seorang mukmin atau orang yang beriman memberikan kenyamanan dan keselamatan terhadap orang lain atau Islam rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana sikap kita jika ada seorang mukmin yang asobiyah, yang mengaku paling benar terhadap golongan yang lain? Nah, orang yang mengaku sebagai mukmin yang paling benar itu menurut saya nggak tepat, ya. Karena yang tahu kebenaran secara utuh itu hanya Allah ini. Kalau manusia melihat kebenaran itu dari perspektif dirinya. Ya orang lain melihat kebenaran dari perspektif orang lain. Kalau perspektifnya yang dipakai sama dengan perspektif saya misalnya, tentu produknya akan sama. Kalau perspektifnya berbeda, akan berbeda ini. Dan realitas itu menunjukkan bahwa kita ini tidak sama antara satu dengan yang lain ini. Kalau berbeda, ya wajar saja lalu hasilnya berbeda ini. Ya, saya salah satu bagian dari makhluk. Saya sadar betul kalau yang saya pahami itu juga fikih ya. Fikih itu nggak pernah mencapai derajat kebenaran mutlak, alias paling benar, yang lain salah ini. Dan semua yang diyakini oleh manusia, yang dikerjakan oleh manusia, semuanya adalah fikih. Nggak ada yang bukan fikih. Rasul sekalipun, para nabi sekalipun, semuanya adalah fikih ini. Coba kalau Allah membayar apa? Ini penting ya. Ini hal yang penting menurut saya ini. Allah mendesain Al-Quran sebagai petunjuk buat semua manusia yang hidup pada zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Kira-kira loh kalau Anda bayangkan ya, umat manusia zaman sekarang dibandingkan zaman Rasulullah, kira-kira loh ya, dari segi sains, dari segi ilmu, itu lebih pintar mana? Lebih pintar dulu. Kalau dari segi ilmu, lebih pintar sekarang. Rasulullah nggak bisa, umat Rasulullah pada zaman itu ya, nggak ada yang bisa membuat handphone ya, belum ada yang bisa membuat pesawat, belum ada yang bisa membuat internet. Betul nggak ini? Jadi umat yang sekarang hidup, umat yang hidup di jauh setelah Rasulullah itu lebih bagus. Itu artinya bahwa pemahaman Rasulullah terhadap wahyu ya belum sebagus umat zaman modern sekarang ini. Ya, bahwa dalam hal iman dia paling bagus ya, dalam hal iman. Tapi dalam hal sains Rasulullah bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih menguasai dunia kalian. Dunia kalian ini bukan urusan dunia dibandingkan dengan agama, bukan itu ya. Urusan dunia itu kalau dalam bidang kehidupan sekarang itu bidang keilmuan itu loh. Kalian wahai para politisi lebih paham dunia perpolitikan. Nah, itu namanya kalian lebih paham dalam urusan duniamu. Kalian hai para pedagang lebih paham dalam urusan perdagangan daripada orang yang menghafalkan Quran misalnya nih. Walaupun hafal Quran, kalau nggak belajar ekonomi ya tidak akan memahami ilmu ekonomi. Ya dunianya bukan dunia ekonomi ini. Nah, Nabi bilang antum kalian masing-masing di antara kita ini semua ini itu lebih paham urusan dunia kita ini. Rasulullah itu bukan petani sebagaimana para petani yang menggunakan ilmu-ilmu kesarjanaannya ya. Wajar kalau para petani lebih paham daripada Rasulullah. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain perlu saya sampaikan bahwa Al-Quran didesain sebagai petunjuk buat manusia di segala zaman. Artinya
zaman-zaman yang diprediksi akan lebih bagus, lebih cerdas, lebih tinggi, itu tetap saja masih menggunakan petunjuk Al-Quran. Dan Al-Quran lebih layak untuk dijadikan petunjuk buat mereka ini. Nah, artinya bahwa ilmu yang dicapai oleh orang yang hidup jauh setelah Rasulullah itu juga ilmu dari Allah. Ilmu dari Allah juga. Walaupun orang itu nggak beriman, belajar ilmu, mendalam, tahu ilmu, tetap saja ilmu itu juga datang dari Allah ini. Dia mendapatkan ilmu ya karena Allah izinkan orang itu telah menempuh sebab-sebab untuk bisa memperoleh ilmu, misalnya melalui risetnya. Nah, sehingga dia mendapatkan ilmu tersendiri ini. Ya, orang seperti Stephen Hawking ya, fisikawan teoritis dari Inggris ini. Ya dia menurut pengamatan saya dia nggak mengaku beriman sebagaimana orang-orang beriman ya. Ketika dia ditanya oleh profesor, adakah hal yang penting untuk disampaikan kepada umat manusia ini? Dia menjawab, ya semua hal itu bisa dijelaskan dengan ilmu fisika, kata dia ini. Jadi agak-agaknya dia ya terjebak dalam konsep materialistik ini ya. Sehingga ilmuwan yang lain seperti Charles Darwin ya, itu juga lalu ujung-ujungnya tidak sampai kepada Tuhan. Nah, lalu ada missing link ya, ada mata rantai yang terputus sehingga dia juga tidak bisa menjelaskan asal muasal apa itu manusia ya, bahwa manusia ada kaitannya dengan kera ya, melalui konsep evolusinya yang sampai sekarang oleh para ahli biologi masih diterima pemikirannya Darwin ini. Tapi kalau dilihat dari Al-Quran ya terlalu kecil itu ya, terlalu kecil ini. Tapi bagian-bagian yang benar tetap saja diakui. Ya, misalnya prinsip ketahanan hidup ya, makhluk hidup yang tahan, yang survive itu menggunakan prinsip yang disampaikan oleh Darwin ya. Ada natural selection. Kemudian dibahasakan oleh Spencer dengan bahasa yang sangat bagus, yaitu survival of the fittest. Nah, orang yang mampu survive, mampu bertahan adalah orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, itu nilai agama kalau dilihat dalam teks Al-Quran Sunnah ini. Karena orang yang beriman itu mampu beradaptasi dengan perubahan. Perubahan itu kalau saya sederhanakan ya ada perubahan yang positif, ada yang negatif. Kalau positif sikapi dengan syukur, kalau negatif sikapi dengan sabar. Sehingga Nabi bilang ya ajaban li amril mukmin, amat mengagumkan urusan orang beriman itu. Karena semua urusannya baik bagi dirinya ini. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersabar, bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar. Itu semuanya baik. Karena dengan musibah dia sabar, dia akan mendapatkan balasan pahala tanpa batas. Nah, kalau ujung-ujungnya adalah mendapatkan pahala yang banyak, maka jembatannya bisa melalui syukur, bisa juga melalui sabar. Nah, itu teorinya siapa tadi? Ahli biologi ya, Charles Darwin ya, yang dibahasakan oleh Herbert Spencer ya, itu cocok sekali dengan ajaran Islam ini, ajaran Quran dan Sunnah ini. Sehingga ya
hal-hal yang benar walaupun ditemukan oleh orang yang tidak beriman sekalipun tetap aja akan bertahan. Jadi kalau ilmunya Darwin kok dipertahankan bukan karena Darwin itu orang kafir, bukan. Tapi karena dia memang menemukan kebenaran itu sendiri. Ya jangan sampai lalu orang salah persepsi. Saya kira itu, Mbak Dr. Tarman. Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah cukup ya, tidak ada yang perlu disaringkan pada pagi ini. Sudah Sudah jam lewat jam 8 lebih 9 menit ya. Iya. Itu Pak tutup awan ya. Ini monggo nih. Kita akhiri. Baik, terima kasih pada Bapak kita, Bapak Ustadz Dr. Haji Sumadi MAG yang sudah memberikan pencerahan kita pada kajian pagi hari ini. Malah Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan berdoa bersama dengan doa tutup masjid. Tutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun atas doa-doanya, insyaallah bisa bersuapti di ahad pagi yang akan datang. Kami sehat stereo, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.